Apa? Sayuran sehat ini bisa membunuh orang tua kita perlahan? Ya, Anda tidak salah dengar, Bapak dan Ibu sekalian. Sayuran yang selama ini kita anggap pahlawan kesehatan, ternyata bisa jadi bumerang mematikan jika salah diolah, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia senja. Ini bukan lagi sekadar mitos atau omong kosong. Ini adalah fakta medis yang sering terabaikan dan bisa berdampak fatal. Saya melihat sendiri bagaimana ketidaktahuan ini bisa berujung pada penderitaan yang tak perlu, bahkan mengancam nyawa orang-orang yang kita cintai. Pernahkah Anda berpikir, mengapa kakek atau nenek Anda tiba-tiba sering mengeluh nyeri sendi setelah makan sayur tertentu? Atau mengapa mereka merasa kembung luar biasa padahal baru saja menyantap hidangan sehat? Jawabannya mungkin ada pada piring makan mereka. Bersiaplah untuk terkejut, karena setelah menonton video ini, pandangan Anda tentang sayuran akan berubah total. Jangan sampai orang tua Anda menjadi korban berikutnya karena kesalahan sepele dalam mengolah makanan. Ini adalah informasi krusial yang wajib Anda ketahui demi kesehatan mereka. Sebelum kita mulai, yuk bantu sebarkan informasi penting ini dengan like video ini dan subscribe channel Tips Lansia sekarang juga. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir di video kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan tips seputar kesehatan dan kualitas hidup di usia emas. Saya teringat betul dengan kisah Ibu Puspita, seorang pasien saya yang kini berusia 63 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif dan selalu berusaha menjaga pola makan sehat. Setiap hari, beliau pasti mengonsumsi sayuran hijau. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang tanpa disadari justru membuatnya bolak-balik ke rumah sakit. Ibu Puspita sangat gemar mengonsumsi daun singkong. Hampir setiap hari beliau memasaknya sebagai lauk. Sayangnya, beliau tidak tahu bahwa cara merebus daun singkongnya kurang tepat. Awalnya, Ibu Puspita hanya mengeluh sering merasa lemas, pusing, dan badannya terasa berat. Setelah beberapa kali pemeriksaan dan tidak menemukan penyebab pasti, saya akhirnya menanyakan detail pola makannya. Saat itulah, saya menemukan kebiasaan mengonsumsi daun singkong yang kurang matang sempurna. Setelah saya berikan edukasi dan beliau mulai merebus daun singkong dengan teknik yang benar, alhamdulillah, keluhan-keluhan itu berangsur hilang. Ini menunjukkan betapa hal sepele dalam cara memasak bisa berdampak luar biasa bagi kesehatan lansia. Kisah Ibu Puspita ini hanyalah salah satu dari banyak pengalaman yang saya temui selama 15 tahun lebih berpraktek. Dan saya akan bagikan di video kali ini 5 sayuran yang sering kali salah diolah dan bisa membahayakan tubuh lansia, serta bagaimana cara yang benar untuk mengolahnya. Bapak dan Ibu sekalian, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami. Fungsi organ tidak lagi seoptimal dulu, metabolisme melambat, dan sistem pencernaan pun menjadi lebih sensitif. Hal ini membuat respons tubuh terhadap makanan, termasuk sayuran, bisa sangat berbeda dibandingkan saat kita muda. Sayuran yang dulunya aman-aman saja, kini bisa menjadi pemicu masalah kesehatan jika tidak diolah dengan tepat. Beberapa sayuran mengandung senyawa alami yang jika tidak diurai dengan proses memasak yang benar, dapat menjadi beban bagi organ tubuh lansia. Misalnya senyawa goitrogen yang mempengaruhi tiroid, oksalat yang bisa membentuk kristal, atau bahkan senyawa sianida yang sangat beracun jika tidak dinonaktifkan. Ini semua bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pemahaman ilmiah yang akurat agar kita semua bisa lebih bijak dalam memilih dan mengolah makanan bagi para lansia. Tujuan saya hari ini adalah memberikan informasi yang memberdayakan Anda agar Anda dan orang-orang terkasih bisa terus menikmati sayuran dengan aman dan mendapatkan manfaat optimalnya tanpa resiko yang tidak diinginkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagi tips dan ilmu terbaru dari kami. Bapak dan Ibu, penting untuk dipahami bahwa meskipun sayuran-sayuran ini umumnya sehat dan kaya nutrisi,
perubahan fungsi tubuh pada usia di atas 60 tahun dapat menimbulkan tantangan tersendiri. Sistem pencernaan, metabolisme, dan bahkan respons imun lansia bisa berbeda, sehingga cara kita menyiapkan makanan perlu disesuaikan. Mari kita bedah satu persatu sayuran yang perlu Anda perhatikan ini. Kacang panjang adalah sayuran yang sering kita temui dan disukai banyak orang. Namun, tahukah Anda, bagi lansia, kacang panjang bisa menjadi pemicu kembung kronis dan bahkan radang sendi. Ini bukan tanpa alasan ilmiah. Kacang panjang memiliki kandungan gas yang cukup tinggi, yang bagi sistem pencernaan lansia yang cenderung melambat, dapat menyebabkan penumpukan gas berlebihan di saluran cerna. Akibatnya, timbullah rasa tidak nyaman, begah, dan perut terasa penuh. Selain itu, kacang panjang juga mengandung purin, meskipun tidak setinggi pada jeroan atau daging merah. Bagi lansia yang memiliki kecenderungan asam urat atau fungsi ginjalnya sudah menurun, asupan purin yang berlebihan, bahkan dari sayuran sekalipun, bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Peningkatan asam urat ini kemudian dapat memicu serangan radang sendi atau gout, yang tentu sangat menyakitkan. Jadi, bukan berarti kacang panjang harus dihindari sama sekali. Kuncinya adalah modifikasi dalam pengolahan dan porsi. Disarankan untuk membatasi frekuensi konsumsi, misalnya tidak setiap hari. Kemudian sangat penting untuk merebus kacang panjang terlebih dahulu dan membuang air rebusan pertamanya. Mengapa? Karena proses perebusan ini dapat membantu mengurangi sebagian kandungan gas dan purin. Setelah direbus, barulah kacang panjang bisa ditumis atau diolah menjadi hidangan lain. Jangan lupa untuk mengombinasikan kacang panjang dengan sayuran lain yang lebih mudah dicerna dan memiliki profil nutrisi berbeda. Variasi sangat penting untuk memastikan lansia mendapatkan nutrisi seimbang tanpa efek samping. Porsi yang moderat sekitar 1 mangkuk kecil sudah cukup untuk mendapatkan serat tanpa membebani pencernaan. Perhatikan juga reaksi tubuh setelah mengonsumsi kacang panjang. Jika muncul keluhan kembung atau nyeri sendi, ada baiknya untuk mengurangi porsi atau frekuensinya. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi juga sangat disarankan untuk mendapatkan panduan yang lebih personal. Dua sayuran hijau favorit ini, bayam dan kangkung, seringkali menjadi pilihan utama karena dianggap sangat sehat. Memang benar, keduanya kaya akan zat besi, vitamin, dan serat. Namun ada aspek yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia. Bayam misalnya, terkenal dengan kandungan oksalat yang tinggi. Oksalat adalah senyawa alami yang jika bertemu dengan kalsium dalam tubuh, dapat membentuk kristal kalsium oksalat. Bagi lansia, di mana fungsi ginjal mungkin sudah tidak seoptimal dulu dalam menyaring limbah, pembentukan kristal ini berisiko tinggi menyebabkan batu ginjal. Gejala batu ginjal sangat tidak nyaman, mulai dari nyeri hebat hingga gangguan buang air kecil. Oleh karena itu, meskipun bayam sangat bergizi, konsumsinya perlu diperhatikan. Hindari mengonsumsi bayam setiap hari dalam jumlah besar. Memasaknya dengan benar, seperti merebus atau menumis hingga layu, dapat membantu mengurangi sebagian kandungan oksalatnya. Selain itu, pastikan asupan cairan yang cukup untuk membantu ginjal bekerja optimal dalam membuang zat sisa. Sementara itu, kangkung dapat menyebabkan retensi air atau penumpukan cairan dalam tubuh jika dikonsumsi berlebihan atau tidak dimasak dengan benar. Hal ini sangat bermasalah bagi individu dengan kondisi jantung atau ginjal yang sudah lemah karena dapat memperparah pembengkakan pada kaki, sesak napas, atau peningkatan tekanan darah. Kangkung juga memiliki efek diuretik yang ringan, namun jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu ketidakseimbangan elektrolit pada lansia yang sensitif. Untuk kangkung, pastikan selalu dimasak sampai matang sempurna, tidak hanya layu sebagian. Proses pemanasan yang cukup akan membantu mengurangi senyawa tertentu yang bisa memicu retensi air. Variasi dengan sayuran lain juga penting untuk menghindari penumpukan efek dari satu jenis sayuran saja. Porsi aman untuk bayam dan kangkung bagi lansia adalah sekitar 1 mangkuk kecil, 2-3 kali seminggu, dan selalu disajikan setelah dimasak matang. Terong adalah sayuran yang serbaguna dan sering diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Namun ada satu senyawa alami di dalam terong yang perlu diwaspadai, terutama bagi lansia yang memiliki sensitivitas tertentu, yaitu solanin. Solanin adalah glikoalkaloid yang dapat ditemukan pada beberapa anggota keluarga Solanaceae, seperti kentang, terutama yang sudah kehijauan, dan tomat mentah.
Pada terong, solanin ini bisa menyebabkan reaksi alergi atau masalah pencernaan pada lansia yang lebih sensitif. Gejala yang mungkin muncul antara lain mual, muntah, diare, sakit kepala, atau bahkan gatal-gatal pada kulit. Resiko ini meningkat jika terong dikonsumsi mentah atau kurang matang. Proses memasak yang memadai sangat penting untuk mengurangi kadar solanin hingga batas aman. Memasak terong hingga empuk dan berubah warna, seperti dipanggang, ditumis atau direbus, akan membantu menguraikan senyawa ini. Oleh karena itu, sangat disarankan agar terong selalu dimasak sampai matang sempurna. Hindari mengonsumsi terong mentah atau yang hanya setengah matang. Meskipun terong memiliki banyak serat dan antioksidan, porsinya juga perlu diperhatikan. Konsumsi terong secara moderat, misalnya 2 hingga 3 kali seminggu dalam porsi sedang, akan membantu mendapatkan manfaatnya tanpa meningkatkan risiko efek samping. Jika ada riwayat alergi atau pencernaan sensitif pada lansia, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum menambahkan terong dalam menu harian. Mengenali respon tubuh sendiri terhadap makanan adalah kunci untuk menjaga kesehatan yang optimal. Lobak putih dengan rasa yang sedikit pahit dan tekstur renyah sering digunakan dalam sup atau masakan lainnya. Namun, tahukah Anda bahwa lobak putih mengandung goitrogen? Goitrogen adalah senyawa alami yang dapat mengganggu fungsi tiroid dengan menghambat penyerapan yodium. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki fungsi tiroid yang sedikit menurun atau beresiko hipotiroidisme, konsumsi lobak putih dalam jumlah besar atau terlalu sering bisa memperburuk kondisi tersebut. Kelenjar tiroid sangat vital untuk mengatur metabolisme tubuh, energi, dan banyak fungsi organ lainnya. Ketika penyerapan yodium terganggu, tiroid kesulitan memproduksi hormon yang cukup, yang dapat mengarah pada kondisi hipotiroidisme. Gejala hipotiroidisme bisa berupa kelelahan ekstrim, penambahan berat badan, kulit kering, rambut rontok, dan sensitivitas terhadap dingin. Untuk mengurangi resiko ini, lobak putih sebaiknya dimasak sebelum dikonsumsi. Proses pemanasan dapat membantu mengurangi aktivitas goitrogenik. Hindari mengonsumsi lobak putih mentah dalam jumlah banyak. Selain itu, membatasi konsumsi lobak putih juga merupakan langkah bijak. Tidak perlu menghindarinya sama sekali, tetapi hindari menjadikannya makanan pokok harian. Kombinasikan lobak putih dengan sumber yodium yang baik, seperti ikan laut atau garam beriodium, dan pastikan pola makan lansia bervariasi. Jika lansia memiliki riwayat masalah tiroid, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi mengenai jumlah konsumsi lobak putih yang aman. Porsi yang disarankan adalah sekitar setengah mangkuk kecil, 1-2 kali seminggu, dan selalu dimasak matang. Daun singkong adalah salah satu sayuran yang sangat populer di Indonesia, sering diolah menjadi gulai atau rebusan. Namun, ada fakta krusial yang harus Anda ketahui. Daun singkong mentah mengandung senyawa cyanogenik glikosida yang bisa berubah menjadi sianida dalam tubuh jika tidak diolah dengan benar. Sianida adalah racun yang sangat berbahaya dan dapat mematikan jika terpapar dalam jumlah besar. Meskipun dalam jumlah kecil, paparan sianida kronis dari daun singkong yang tidak dimasak sempurna dapat berdampak serius pada lansia. Proses pemasakan yang tidak tepat atau tidak cukup lama dapat menyebabkan kelelahan kronis, masalah syaraf, dan bahkan memperburuk masalah ginjal dan hati yang mungkin sudah ada pada lansia. Gejala seperti pusing, mual, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan bisa muncul. Oleh karena itu, kuncinya adalah memasak daun singkong dengan sangat hati-hati dan benar. Sangat penting untuk merebus daun singkong selama minimal 15 hingga 20 menit. Ini bukan waktu yang bisa ditawar. Proses perebusan yang lama dan memadai akan membantu menguraikan senyawa sianogenik tersebut. Selain itu, setelah perebusan pertama, buang air rebusan tersebut dan bilas daun singkong sebelum diolah lebih lanjut. Ini membantu menghilangkan sisa racun yang mungkin terlarut dalam air. Jangan pernah mengonsumsi daun singkong mentah atau yang hanya direbus sebentar. Pastikan daun singkong benar-benar empuk dan tidak ada rasa pahit yang kuat, karena itu bisa menjadi indikator adanya sisa sianida. Mengikuti panduan ini akan memastikan bahwa daun singkong yang Anda sajikan aman dan tetap bergizi bagi lansia.
Porsi aman, sekitar 1 mangkuk kecil, 1-2 kali seminggu. Dan selalu pastikan dimasak dengan metode yang benar. Bapak dan Ibu sekalian, inti dari semua pembahasan ini bukanlah untuk menakut-nakuti atau melarang konsumsi sayuran-sayuran tersebut. Sama sekali tidak. Tujuan saya adalah memberikan pemahaman yang tepat agar kita bisa menikmati manfaat sayuran tanpa resiko. Kuncinya ada pada cara pengolahan yang benar dan porsi yang bijak. Untuk semua sayuran yang kita bahas tadi, pastikan selalu dimasak sampai matang sempurna. Hindari konsumsi mentah atau setengah matang, terutama bagi lansia. Perebusan atau penumisan yang cukup lama tidak hanya meningkatkan rasa, tetapi juga menonaktifkan senyawa-senyawa yang berpotensi berbahaya. Variasi dalam menu makanan lansia sangatlah penting. Jangan hanya terpaku pada 1 atau 2 jenis sayuran. Ajaklah mereka untuk mengonsumsi berbagai jenis sayuran berwarna-warni, karena setiap sayuran memiliki profil nutrisi uniknya sendiri. Misalnya, Anda bisa menyajikan wortel, brokoli, labu siam, atau buncis sebagai alternatif yang aman dan bergizi. Untuk takaran, secara umum, porsi sayuran matang yang aman bagi lansia adalah sekitar 1 mangkuk kecil, sekitar 100 atau 150 gram per porsi makan, dengan frekuensi yang disesuaikan seperti yang sudah kita bahas untuk masing-masing sayuran. Jangan lupakan juga pentingnya hidrasi yang cukup. Pastikan lansia minum air putih yang memadai sepanjang hari. Air tidak hanya membantu melancarkan pencernaan, tetapi juga membantu ginjal dalam membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan tubuh. Dan yang tak kalah penting, selalu perhatikan respons tubuh lansia setelah mengonsumsi makanan tertentu. Jika ada keluhan yang tidak biasa, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Setiap individu adalah unik, dan apa yang cocok untuk satu orang mungkin berbeda untuk yang lain. Jadi, Bapak dan Ibu, kita telah membahas 5 sayuran yang jika tidak dimasak dengan benar, berpotensi mengganggu kesehatan lansia. Mulai dari kacang panjang yang bisa memicu kembung dan radang sendi, bayam dan kangkung dengan resiko batu ginjal dan retensi air, terong yang mengandung solanin, lobak putih dengan goitrogen yang mempengaruhi tiroid, hingga daun singkong yang bisa menghasilkan sianida jika tidak diolah secara sempurna. Ingatlah, ini bukan berarti sayuran-sayuran ini buruk, melainkan membutuhkan penanganan khusus. Intinya adalah, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami bagaimana tubuh lansia bekerja dan bagaimana cara mengolah makanan dengan benar, kita bisa mencegah berbagai masalah kesehatan yang tidak perlu. Kesehatan lansia adalah tanggung jawab kita bersama, dan dimulai dari piring makan mereka. Jangan biarkan kesalahan kecil dalam pengolahan makanan mengorbankan kualitas hidup di usia senja. Mari kita wujudkan masa tua yang sehat, aktif, dan penuh kebahagiaan bagi diri kita sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Makanan adalah obat, asalkan kita tahu cara menggunakannya. Jadi terapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari dan sebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda merasa tercerahkan dengan informasi ini? Ajak untuk menghindari kebiasaan buruk. Mari kita bersama-sama menghindari kebiasaan buruk dalam mengolah sayuran dan mulai menerapkan metode yang lebih aman dan sehat. Setiap langkah kecil menuju kebiasaan yang lebih baik akan membawa dampak positif yang besar bagi kesehatan jangka panjang. Jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, keluarga, dan siapapun yang memiliki lansia di sekitarnya. Mari kita sebarkan kesadaran ini agar lebih banyak lansia bisa menikmati hidup sehat dan berkualitas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.